Para ahli bid'ah menjadikan sosok Hemper sebagai rujukan dalam memfitnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal Hemper sendiri adalah sosok yang belum bisa dipastikan keasliannya, apakah ia benar-benar ada atau tokoh fiktif belaka dalam membuat fitnah terhadap dakwah sunnah ini. Nah teman-teman sekalian, tonton video ini hingga selesai agar kita menemukan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sosok Hemper yang dikatakan sebagai mata-mata Inggris yang mengenal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Siapakah Hemper? Menurut Syekh Malik Hussein, Hemper ini tidak dikenal dalam buku-buku sejarah Inggris. Kata beliau, coba terdapat di kitab apakah biografinya secara rinci, mulai dari nama, kedudukan, dan pekerjaannya. Beliau juga berkata nama Hemper hanyalah sosok orang yang dibuat-buat belaka. Anehnya, teman-teman sekalian, Syekh Idahram atau Marhadi mengaku bahwa Hemper adalah seorang orientalis Inggris yang bekerja sebagai mata-mata Inggris di Timur Tengah. Jadi, dia adalah termasuk orientalis yang dengki terhadap Islam dan mempunyai andil besar dalam mencela dakwah Mubarakah ini. Kalau memang demikian keadaannya, lantas kenapa orang sepertinya dijadikan sandaran dibenarkan ucapannya? Syekh Mashhur bin Hasan Salman berkata, termasuk tulisan yang paling jelek, keji, rusak, dan kotor tentang dakwah salafiyah yang mubarakah adalah apa yang digoreskan oleh kedua tangan Hemper dalam pengakuannya, yang syarat dengan kekejian, kurang adab, kedustaan, kebohongan, kemungkaran, tuduhan, dan kebatilan. Kita bersihkan pena kita dari menulisnya dan mengusik para pembaca budiman dengan melihatnya. Tulisan Hemper ini telah dibantah secara tuntas oleh Syekh Malik bin Hussein dalam majalah Al-Assalah edisi 31, 32, dan 33. Sepertinya saya merasa terdesak untuk menukilkan sebagian tulisannya tersebut walau agak terasa panjang, karena begitu pentingnya beliau mengatakan. Saya mendapatkan sebuah kitab berjudul Muzakirat Mr. Hemper. Bagi saya, nama ini sudah tidak asing lagi, sebab sebelumnya saya sudah pernah membaca dalam majalah Manar Huda yang diterbitkan oleh kantor Badan Penerangan Jamaiyah Masy'ari Khairiyah Islamiyah edisi 28 Ramadan tahun 1415 Hijriah, sebuah majalah yang diterbitkan oleh kelompok Ahbash Al-Harari nisbat kepada seorang yang bernama Abdullah Al-Harari Al-Habsyi. Kelompok ini adalah kelompok yang sesat dan banyak memiliki penyimpangan, khususnya dalam masalah akidah. Setelah membaca tulisan tersebut, hati ini ingin sekali mengetahui diktat buku catatan asli mata-mata Inggris untuk saya koreksi kebenarannya. Setelah membaca kitab aslinya, nyatalah secara jelas bagi saya kebohongan isi buku tersebut dan nama Hemper hanyalah sosok orang-orang yang dibuat belaka. Akhirnya saya berkeinginan agar bahasan ini diketahui oleh saudara-saudara saya sehingga bisa dijadikan sebagai bahan untuk membela Imam Muhammad bin Abdul Wahab dan membantah argumen setiap ahli bid'ah. Selanjutnya, Syekh Malik bin Hussein membuat subjudul pengakuan Hemper adalah batil dari akarnya dan Hemper hanyalah sosok orang yang dibuat-buat saja. Syekh Malik bin Hussein melanjutkan, setelah mempelajari diktat ini, tampaklah bagi saya bahwa diktat ini hanyalah dibuat-buat oleh orang baik secara pribadi atau kelompok yang bertujuan untuk menjelekkan dakwah Imam Muhammad bin Abdul Wahab dengan bumbu kebohongan. Buktinya banyak sekali. Yang pertama, setelah meneliti tanggal-tanggal yang tertera dalam diktatnya, jelaslah bagi kita bahwa Hemper tak kalah bertemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Umur beliau waktu itu adalah 10 tahun. Hal ini sangat kontradiktif dengan pernyataannya sendiri pada halaman 30, bahwa Hemper berkenalan dengan seorang pemuda yang sering mondar-mandir ke toko, menguasai 3 bahasa yaitu Turki, Persia, dan Arab, berpenampilan penuntut ilmu agama, dikenal dengan nama Muhammad bin Abdul Wahab. Seorang pemuda yang memiliki cita-cita yang tinggi. Penjelasan lebih rinci sebagai berikut. Pada halaman 13, dia menyebutkan bahwa Kementerian Britania atau Inggris mengutusnya ke Astana, markas Khilafah Islam, pada tahun 1700 Masehi. Pada halaman 18, dia menyebutkan tinggal di Astana selama 2 tahun, kemudian kembali ke London untuk menyerahkan laporan.
Pada halaman 22 dia menyebutkan tinggal di London selama 6 bulan. Pada halaman 22 juga dia pergi ke Basra dan tinggal selama 6 bulan di sana. Ketika berada di Basra inilah dia mengaku bertemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kalau kita jumlah tanggal-tanggal tersebut berarti pertemuan antara keduanya itu terjadi pada tahun 1713 Masehi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dilahirkan tahun 1703 Masehi. Hal itu berarti usia Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saat bertemu dengan Hemper adalah 10 tahun. Dengan demikian, nyatalah sudah kebohongan pengakuan ini dari akarnya. Yang kedua, disebutkan pada halaman 100 bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai melancarkan dakwanya pada tahun 1143 Hijriah. Ini kedustaan yang amat nyata karena yang benar adalah pada tahun 1153 Hijriah, tahun wafatnya ayah beliau. Perhatikan betapa jauh perbandingan antara keduanya. Ketiga, sikap pemerintahan Inggris terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan malah membela, melainkan malah memusuhi dan memerangi. Yang keempat, pengakuan tidak pernah disebutkan. Semenjak dahulu padahal musuh-musuh dakwah berusaha sekuat tenaga untuk menyerangnya dan menyebarkan buku-bukunya menjelekkannya. Lantas kenapa baru tahun-tahun terakhir ini muncul? Yang kelima, Hemper ini tidak dikenal dalam buku-buku sejarah Inggris. Coba terdapat di kitab apakah biografinya secara rinci, mulai dari nama, kedudukan, dan pekerjaannya. Yang keenam, seorang yang membaca buku pengakuan ini dapat menilai bahwa Hemper bukanlah orang Nasrani karena banyak sekali ungkapan-ungkapan yang melecehkan agama Nasrani dan Inggris. Bahkan ada beberapa ungkapan yang memuji Islam sebagai contoh pada halaman 14, 15, 16, 24, 26, 48, 50, 66. Ketujuh, dua kitab terjemahan buku asli ini telah tercetak namun tidak menyebutkan sama sekali sumber tulisan aslinya, apakah tercetak ataukah masih berupa manuskrip dan ditulis dalam bahasa apa. Ada sebuah nasihat berharga dari Syekh Abdullah Al-Basam yang mengatakan sebagian orang yang menulis tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, baik dari barat maupun timur, ada yang tidak memahami secara bagus tentang hakikat dakwah beliau, sehingga mereka menulis tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena mereka terpengaruh oleh tulisan-tulisan musuh-musuh dakwah yang menggambarkan dakwah ini dengan kebencian dan kedengkian sehingga membuat opini kepada manusia seperti selera hawa nafsu mereka. Pada zaman sekarang segala sarana dan komunikasi begitu mudah sehingga bagi setiap pencari kebenaran dan pencipta keadilan bisa menyelidiki dari sumber aslinya. Dengan demikian, dia akan mengetahui kebatilan tuduhan-tuduhan miring yang dilontarkan kepada dakwah ini, mengetahui kejernihan dakwah dan cahaya iman berupa dakwah Islam yang mengajak kepada kaum muslimin seluruhnya supaya kembali kepada ajaran agama Islam yang mereka telah Allah sempurnakan dan menyeru mereka untuk menerapkan hukum-hukum Islam sehingga mereka meraih kejayaan Islam. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi kaum muslimin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.